wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara quluba ibadil mu'minina bi anwaril imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabi rahmah sayyidina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma tahhir qulubana arin nifaq, Allahumma saffi qulubana kama saffita quluba awliyaik. Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlis ijma'na ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma huwin alaina bis sakaratul maut wan najata minan nar. Amma ba'd. Alhamdulillah atas apa yang diberikan oleh Allah. Manusia tidak akan sampai pada kemuliaan kecuali dia memahami bagaimana sampai pada kemuliaan tersebut, yaitu dengan ilmu. Akan tapi ilmu juga akan menjadi bencana bagi seorang hamba Allah jika ilmu itu hanya dijadikan pengalaman saja. Berapa banyak hamba Allah yang ada di muka bumi ini, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah karena tidak dasari dengan ilmu. Dan berapa banyak hamba Allah yang disiksa oleh Allah karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Dua-duanya harus dikuasai, harus dilakukan, ilmu dan amal. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas pembahasan dengan takwa dan zuhud, dan bagaimana seorang hamba Allah itu sampai pada maqam at-taqwa wa zuhud. Tidak mungkin dengan kebodohan, tapi harus apa? Dengan ilmu. Ayo kita baca halaman 24 kalau kitab ini. Halaman berapa yang satunya? Halaman berapa itu? 10. Itu halaman 10. Terus itu berapa itu satunya? 21. 31 ya. 31 kemudian 24 itu halaman 10. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ila an qala wa la yasihhu az-zuhdu. Tahu semuanya? Tahu? Anak putri tahu? Tahu? Halaman 10 itu. Halaman 10. Wala yasihhu az-zuhdu. Kalau ini halaman 24 ya. Kalau yang satunya halaman 31. Ini 24 ya. Wala yasihhu az-zuhdu wat taqwa ma'al jahli. Wa anshada asy-syaikhul imamu al-ajallu Burhanuddin sahibul hidayah syi'ran li ba'dihim fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun. Mutanassikun huwa fitnatun huma fitnatun fil alamin azimatun liman bihima
fi dinihi yatamassaku. Wa la yasihu az-zuhdu wat taqwa. Tidak mungkin melakukan zuhud. Jadi tidak sah az-zuhdu wat taqwa. Nah, zuhud ini tidak mungkin dilakukan ma'al jahli, dengan kebodohan. Jadi semua itu harus pakai ilmu. Makanya apa kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ingin dunia harus pakai ilmu, ingin akhirat harus pakai ilmu. Dua-duanya harus pakai ilmu. Nah, az-zuhdu wa taqwa ini urusan akhirat. Maka seseorang itu tidak mungkin sampai pada makom az-zuhdu wa taqwa kalau tanpa didasari dengan ilmu. Harus pakai ilmu, harus ada caranya. Bagaimana menjadi orang bertakwa, bagaimana menjadi orang zuhud, itu harus ada ilmunya. Karena banyak orang memahami bahwa zuhud itu tidak punya harta benda, nggak punya apa-apa, miskin. Salah. Anda boleh menjadi orang kaya raya, tapi Anda disifati zuhud. Karena zuhud itu berkaitan dengan hati. Ada orang banyak mempunyai kekayaan yang banyak melimpah, ratusan miliar atau triliunan, tapi nggak masuk di hatinya. Hatinya nggak ada cinta dunia. Itu namanya zuhud. Ada orang nggak punya apa-apa, tidak punya apa-apa dia. Sepedanya sepeda pancal aja pinjem, nggak punya apa-apa. Tapi dia termasuk orang yang hubbud dunya, tidak zuhud. Kenapa? Setiap hari mikir dunia terus hatinya ini. Paham? Nah ini. Jadi zuhud itu berkaitan dengan hati. Anda boleh menjadi kaya raya, nggak apa-apa. Tapi dengan syarat tadi, kekayaan yang Anda miliki itu tidak masuk ke dalam hati Anda. Jadi kalau punya motor baru itu di apa? Kotor, kayak dilas-lus itu. Paham? Barang ada orang megang jangan, orang pakai jangan. Nah, itu terlalu berlebihan, hubbudun dunya. Artinya normal-normal saja. Ya. Biasa-biasa saja, tidak masuk dalam hati. Nah, ini. Itu namanya zuhud. Nah ini tidak bisa difahami seperti ini kalau tanpa didasari dengan ilmu. Ada cerita zaman dahulu ada dua orang bersaudara. Yang satu miskin, gak punya apa-apa, yang satu kaya raya. Nah yang miskin ini punya santri. Satu ketika mengajarkan tentang zuhud. Apa kata sang murid? Masya Allah, ini guru saya itu orangnya zuhud, zahid, gak punya apa-apa, kan gitu kan. Nah ini karena gurunya ini bisa membaca hati muridnya. Ma khatara bi balihi, yang terlintas di dalam hatinya. Apa kata sang guru? Kalau kamu ingin mencari orang zuhud, saya punya saudara di wilayah sana, katanya. Di wilayah sana, kamu temui. Sampaikan surat saya ini kepada guru, kepada teman saya, saudara saya ini. Apa kata sang murid? Marhaba. Kalau perintah guru dilakukan, dia pergi dari tempat tersebut, ya, menuju tempat saudara gurunya ini, ingin melihat gimana sih saudaranya, kok guru saya kok sangat kagum sekali, kok sangat memuji sekali, mengatakan bahwa itu adalah orang yang paling zuhud. Sementara saya lihat ini guru saya ini tidak punya apa-apa, dia zuhud ini. Pergi mencari saudaranya gurunya, sampai di satu kota, tanya
Ditunjukkan itu rumahnya. Ternyata rumahnya seperti istana. Masa bener ini? Kata guru saya, ini orangnya zuhud saudaranya ini. Orangnya zuhud, masa bener? Rumahnya kayak istana, mobilnya banyak, kendaraannya banyak, pakai pengawal. Rumahnya satpamnya ada berapa itu? Pembantunya banyak. Kata sang murid, masa orang seperti ini zuhud ini gimana? Nggak mungkin zuhud ini. Apa salah alamat? Ditanya lagi ke orang-orang. Enggak, ini bener namanya fulan-fulan ini. Akhirnya Bang ngetok pintu. Assalamualaikum. Dibukakan, waalaikumsalam. Saya ingin bertemu dengan fulan, namanya ini fulan. Iya, saya sendiri. Kaget dia, pakainya bagus, rumahnya mewah. Kayak tadi kan ke istana dibukakan itu. Masa ini zuhud gimana ini? Ada pesan surat dari guru saya. Sampaikan sebelum kamu pulang, sampaikan ke guru kamu, jangan cinta dunia katanya. Jangan cinta dunia. Padahal gurunya nggak punya apa-apa. Ajib, aneh. Dia aja sendiri yang punya banyak dunia kok bilang ke guru saya jangan cinta dunia. Jadi pesan kepada guru, sampaikan kepada guru kamu, jangan cinta dunia. Pergi akhirnya ya, pergi. Ketemu dengan gurunya lagi. Wahai guru, saya sudah sampaikan surat Anda dan saudara Anda berpesan jangan cinta dunia. Apa kata gurunya? Benar. Apa yang disampaikan saudara saya itu benar. Saya tidak punya apa-apa. Saya miskin, tapi hati saya ini kok selalu cinta dunia. Tapi kalau saudara saya ini kaya raya, punya rumah istana, mobilnya banyak, punya pembantu banyak, punya pekerja banyak, tapi tidak masuk di dalam hatinya. Paham? Jadi seorang muslim boleh kaya raya, boleh. Menjadi derma kaya raya boleh. Orang yang paling kaya sedunia boleh. Dan muslim harus kaya. Tapi jangan dimasukkan di dalam hati. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang punya uang banyak tapi tidak memberikan manfaat untuk orang banyak, orang lain. Kadang apa? Makan aja diukur, mengeluarkan uang 50.000 mikir, mau sedekah 10.000 mikir, mau sedekah 100.000 mikir. Pada uangnya miliaran, ratusan miliar, triliunan. Berarti orang ini adalah orang yang bakhil, orang yang hubudun dunya. Tapi kalau ada orang ya yang kaya raya tapi dia manfaat untuk umat, bangun masjid, bangun musola, bangun pondok pesantren, membantu anak yatim, membantu orang yang nggak mampu, ini namanya apa? Ini namanya dunia tidak masuk di dalam hatinya. Jadi tidak ada cinta dunia dalam hatinya. Tapi sama kalau kamu miskin, nggak punya apa-apa, tapi pikirannya dunia terus, berarti miskin cinta dunia. Ini kaya raya tidak cinta dunia. Jadi urusan zuhud atau tidak zuhud itu bukan dilihat dari zahirnya seseorang, tapi dilihat dari dari hati. Setiap orang tahu. Setiap orang tahu. Makanya kalau punya motor dipinjemin orang, jangan, mobil jangan. Takut ini, nanti takut nanti takut rusak, takut kotor, takut ini. Nah, itu cinta dunia. Tapi bukan berarti kita tidak menjaga barang yang diberikan Allah. Kita jaga motor, nikmat dari Allah, kita jaga dengan baik. Rumah kasih Allah, kita jaga dengan baik. Tapi jangan berlebihan. Paham? Itu. Ini makom azim. Makom zuhud itu makom azim karena urusan dengan hati. Contoh zuhud adalah Sayyidatu Fatimah Zahraul Batul. Orang yang dermawan, paling dermawan itu Fatimah itu. Padahal orang miskin. Ayo coba. Fatimah itu orang dermawan tapi miskin. Tapi paling dermawan dia, kok bisa? Iya. Pernah saya ceritakan pada waktu beberapa pertemuan yang lalu tentang Fatimah Zahraul Batul. Siapa sih Fatimah ini? Putri baginda Nabi Muhammad SAW. Yang melahirkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina
Husain. Itu Fatimah Zahraul Batul. Yang keturunannya sekarang ini ya melalui jalur siapa? Fatimah Zahraul Batul. Ini orang miskin tapi dermawan, paling dermawan sedunia. Kok bisa? Iya. Satu ketika beliau ini nggak punya makanan. Ya bukan satu ketika, sering di rumahnya nggak ada makanan itu. Kadang sampai Sayyidina Hasan itu lapar. Sayyidina Husain lapar. Akhirnya bilang ke suaminya, "Ya Ali, kamu cari kerjaan lah. Cari makanan." Pergi keluar menjadi tukang apa? Tukang ngambil air di sumur. Ya, dikasih kurma, dapat berapa? Dikasih upah, akhirnya mendapat uang. Uang. Itu zaman dahulu. Sayyidina Ali seorang alim, ulama, khalifatun Nabi Muhammad SAW, menantu baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak malu kerja, yang penting halal. Ini penting. Kamu nanti jangan menjadi orang pemalu, kerja ini malu. Enggak, bukan itu. Siapa itu? Imam Abu Hanifah tukang jahit. Siapa Imam Abu Hanifah? Tukang jahit. Sayyidina Ali saat itu apa? Khalifatul Nabi, menantu Rasulullah. Khalifah yang keempat, menantu Rasulullah. Itu menjadi tukang ngambil air di sumur itu. Ngambil air di sumur. Dapat uang, dibeliin tepung untuk makan anak-anaknya dan istrinya. Itu jadi tidak ada rasa malu, gengsi, nggak ada. Ya penting mencari rezeki yang halal. Faham? Jadi kamu itu jangan gengsi. Ya ngapain saya kerja ini, gengsi dong. Saya kan lulusan S1, mahasiswa lulusan S2. Masa kerja jualan air? Masa kerja jaga toko? Enggak bisa seperti itu. Tadi saya katakan Sayyidina Ali siapa? Menantu Rasulullah. Suaminya siapa? Fatimah Zahraul Batul. Kadang kerjanya apa? Nimba air, ngambil air dari sumur, jual, ngambil air dari sumur, dijual. Mencari rezeki yang halal. Akhirnya setelah nimba air ya di sumur dapat upah, uang, dibeliin tepung. Alhamdulillah dapat tepung nanti untuk membuat roti, untuk dimakan anak-anaknya dan istrinya. Di tengah jalan ada pengemis. Ayo coba bayangkan. Di tengah jalan ada pengemis, minta. Tanya sama Sayyidina Ali, "Kamu tidak makan berapa hari?" Jadi kamu tidak makan berapa? Saya tidak makan 3 hari. Kata Sayyidina Ali, kalau saya dan anak-anak saya tidak makan 2 hari, siapa yang membutuhkan? Pengemis atau Sayyidina Ali dan putra-putranya? Pengemis yang membutuhkan. Dia tidak makan 3 hari, kalau saya nggak makan 2 hari dan anak-anak saya. Hanya tepung ini dikasihkan kepada pengemis. Pada pengemis pulang, anaknya nunggu dan istrinya. Tanya, "Mana barangnya?" Sampai rumah ditanya, "Mana barangnya?" "Udah dapat kerjaan nggak?" "Iya, nanti saya dapat pekerjaan dan saya sudah belikan tepung. Tapi ada pengemis yang lebih membutuhkan daripada kita. Dia tidak makan 3 hari. Kalau kita kan tidak makan 2 hari." Kalau zaman sekarang, istri zaman now marah nggak? Istri zaman sekarang marah nggak? "Kamu itu suami apa itu? Anak kelaparan malah dikasihkan ke orang lain. Mungkin itu orang cantik mungkin di jalan itu." Marah nggak? Marah zaman sekarang. Tapi Siti Fatimah bilang apa? Senyum. "Ahsan, bagus kau Ali." Ayo coba. Ini Fatimah Zahraul Batul. Sayyidina Ali, orang yang paling dermawan, yang dia punya dikasihkan semuanya. Kalau ada orang punya uang 100 miliar, tapi kalau sodakonya hanya 1 miliar, berarti berapa? 1%. Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah hanya punya satu-satunya tepung ini, dikasihkan semuanya. Berarti sodakonya berapa? 100%. Siapa yang lebih dermawan?
Sayyidina Ali dan Fatimah Zahrail batul. Nah, la yuhibbud dunya, dia membutuhkan tapi apa? Di hatinya nggak ada cinta dunia. Itu Fatimah Zahrail batul dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Nah, ini. Jadi melihat orang itu zuhud atau tidak zuhud bukan dilihat dari pandangan zahir. Ini semuanya berkaitan dengan hati. Wa ansyadar Syekhul Imamul Ajallu Burhanuddin Sahibul Hidayah syi'ran li ba'dihim. Jadi wa ansyadar Syekh membacakan satu syair, satu qasidah. Ada qasidah tentang apa? Tentang seorang alim. Fasadun kabirun, fasad, rusak, kerusakan. Kabirun yang besar. Siapa itu? Alimun. Nah, coba, bukan orang bodoh, alimun. Kerusakan yang besar bagi orang alim, mutahattikun, yang tidak mengikuti agama, tidak mengikuti tuntunan agama. Alim punya ilmu tapi nggak ngamalkan. Tahu sholat subuh itu apa? Dia tahu sholat subuh itu wajib, jamaah itu sunnah. Sebagian ulama mengatakan fardu kifayah. Tinggalnya di samping masjid tapi nggak ikut jamaah. Nah, ini masalah besar. Ada apa? Jangan kamu tiru. Tinggalnya di samping masjid, sholat jamaah nggak sholat jamaah. Ini jangan ditiru. Jadi namanya itu orang yang tahu ilmunya tapi nggak mengamalkan. Ini rusak bener. Jadi kalau jadi pemimpin bahaya. Anda kalau punya ilmu amalkan. Oh, ini sholat jamaah ini penting sekali. Kok bisa penting? Wong Rasulullah SAW saja. Nah, ini orang yang sadar. Jadi kalau bicara dengan kesadaran. Rasulullah SAW saja itu kalau sholat subuh itu mencari sahabatnya, mana yang nggak sholat, mana yang sholat. Satu ketika kok ada beberapa orang munafik yang nggak sholat. Rasulullah menginginkan untuk membakar. Ingin membakar apa? Rumah mereka ingin dibakar Rasulullah, tapi nggak jadi dibakar. Jadi sholat jamaah itu menjadikan perhatian para sahabat Nabi, menjadi perhatian para ulama, menjadi perhatian para tabi'in. Nah, kalau ada orang kamu tahu ilmunya, ini sholat jamaah itu penting, kok gak kamu lakukan? Berarti alimun lam ya'malam bi'il. Orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya, faham tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah, ini apalagi meninggalkan sholat subuh. Na'udzubillah min dzalik. Orang tersebut tidak akan diberkahi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ingat itu. Kamu jaga sholat subuh itu dengan berjamaah. Orang itu tidak dari sini. Kalau kamu punya orang anak yang mau anak kuliah, mau anak yang lebih besar kok gak sholat jamaah, itu tidak bisa dijadikan panutan. Gak ada udzur, gak ada alasan. Paham? Harus hati. Beda kalau dalam perjalanan, nggak mungkin ini, beda lagi. Paham? Lagi perjalanan kemana? Tapi di pondok, di rumah, dekat masjid, tahu ilmunya. Nah, kok nggak mau sholat jamaah? Ini orang dipertanyakan hidupnya. Paham? Maka pertama kali yang dirusak oleh iblis setan, bagaimana umat ini tidak sholat jamaah subuh. Itu pertama kali. Alimun mutahattikun, seorang alim yang tidak mengikuti, yang tidak menjalankan ilmunya, yang tidak menjalankan agamanya. Wa akbaru minhu jahilun mutanassikun, dan lebih besar dari itu orang yang bodoh dan dia beribadah tanpa ilmu. Ada jahil, mutanassik itu
ibadah tanpa ilmu. Pertama-tama tadi apa? Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Yang lebih besar daripada itu adalah orang bodoh beribadah tanpa ilmu. Huma, ayo coba. Fitnatun, dua orang ini fitnah. Orang bodoh yang beribadah tanpa ilmu itu fitnah. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengikuti aturan agama itu juga fitnah. Fil alamina azima, fitnah yang besar untuk alam ini, untuk manusia, untuk semuanya makhluk Allah ini. Itu fitnah besar. Makanya di antara tanda hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mencabut, memanggil para ulama, banyak yang meninggal. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Bukhari, innallaha la yamtazu ilman tizaan yamtazu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ulama-ulamanya diambil oleh Allah. Banyak yang wafat, banyak yang meninggal. Kalau begitu, maka tinggal orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya atau orang bodoh yang beribadah tanpa ilmu. Bahaya. Liman bihima fi dinihi yatamassaku, bagi orang yang berpegang teguh dengan orang tersebut di dalam urusan agama. Nggak bisa, ini fitnah. Dua orang ini nggak bisa jadikan apa? Jadikan panutan. Dua orang ini nggak bisa jadikan contoh. Bahaya besar. Nah, ini perlu kamu memperhatikan kamu, ya. Jangan sampai nanti kamu apa? Tidak peduli urusan ini. Nah, ini. Makanya saya itu paling nggak suka kalau anak nggak sholat jamaah subuh tanpa adanya sebab sakit. Saya itu paling nggak suka. Ini anak yang durhaka ini namanya. Karena kamu saya anggap anak saya semuanya. Kalau nggak sholat subuh berjamaah, ini anak durhaka. Anak durhaka. Secerdas apapun, sepinter apapun, saya nggak suka saya. Mau dia pinter mau apa, kalau nggak sholat jamaah, sholat subuh, nggak ada udzur, nggak ada alasan, saya nggak suka. Siapapun dianya, siapapun dia, paham? Karena di sini kamu dilihat, melihat kamu ini orang baik atau nggak baik itu dari sholat subuh berjamaah. Banyak orang itu, seorang ustadz, dia berhujjah dengan ilmunya. Kan sholat subuh berjamaah, kan sebagian ulama mengatakan sunnah. Kan nggak apa-apa ditinggalkan. Dia tertipu dengan ilmunya. Paham? Dia tertipu dengan ilmunya. Seandainya kita mengikuti pendapat Al-Imam Rafi'i yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu sunnah, ya. Terus begitu kita tinggalkan begitu. Apalagi sebagian ulama yang mengatakan wajib sholat jamaah. Dan kita membaca sejarah para ulama itu, para kekasih Allah sangat berpegang teguh dengan sholat berjamaah. Oleh karena itu ya, saya belajar di pondok pesantren sampai ke Yaman, pasti guru-guru kami mengajarkan apa? Jangan meninggalkan sholat berjamaah. Itu nanti itu di akhir zaman. Di akhir zaman itu yang jadi wali kutub itu ya yang sholat jamaah, yang lainnya sudah nggak ada sholat jamaah. Akhir zaman itu sulit untuk mencari orang sholat berjamaah. Dan sekarang kita ini masuk di akhir zaman. Di pondok pesantren nggak sholat jamaah. Ini kan aneh. Terus ngapain dia? Paham? Tutup pintunya. Ya.
Ditutup pintunya itu. Nah, kita baca wayanwi. Ditutup pintunya. Wayanwi. Nah, udah. Wayanwi bihi asyukra ala ni'matil aqli wa sihhatil badan wala yanwi bihi iqbalan nas wa yanwi niat sapa muta'allim bihi kelawan talabul ilm asyukra ing syukur ala nikmatil aqli ing atase nikmatil aql wa sihhatil badan sehati badan. Jadi niat mencari ilmu apa? Bersyukur kepada Allah atas nikmat akal dan badan yang sehat. Nikmat ya Allah. Makanya kemarin itu cari ilmu niat ridha Allah. Kemudian apa? Nikmat atas akal yang diberikan oleh Allah, sehat badan. Wala yanwi bihi iqbalan nas. Jangan sampai niat mencari ilmu kalau nanti saya jadi ulama, jadi orang pinter, jadi orang soleh. Oh, nanti banyak orang datang kepada saya minta doa. Nanti cium tangan, nanti ini, nanti ada yang ngasih ini, ngasih itu. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Kalau saya jadi wali kan enak nanti. Ya, doa dikabulkan oleh Allah. Nanti banyak yang datang nanti. Niat ini tidak boleh. Anda melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi tujuan dunia. Jadi ingin menjadi orang soleh, tapi tujuannya dunia, nggak boleh. Maka sering saya sampaikan di majelis-majelis, kamu kalau jadi ustadz itu harus punya pekerjaan, Jangan malu. Seperti tadi saya ceritakan, Sayyidina Ali apa kerjaannya tadi? Menimba air. Nggak apa-apa. Tapi saya sarankan kamu jadi orang sukses. Amin. Ya. Cita-cita yang tinggi. Maksud cita-cita ingin jadi apa? Ingin jadi kepala desa, nggak jadi RT. Enggak jadi cita yang tinggi. Ingin jadi dokter, jangan sekedar dokter. Saya ingin bangun rumah sakit, gitu. Kalau ingin jadi dokter banyak, paham? Ingin bangun rumah sakit. Dan alhamdulillah kita akan bangun rumah sakit. Ya. Kita bangun klinik dan rumah sakit di beberapa titik. Jadi kamu kalau cita-cita harus tinggi. Jangan apa jadi apa? Saya ingin jadi dokter sajalah. Jangan. Jadi dokter dan bangun rumah sakit. Itu. Saya ingin jadi ustadz sajalah. Jangan ustadz saja. Saya ingin membangun lembaga pendidikan dan ustadz gitu. Itu namanya saya ingin jadi pegawai. Jangan. Saya ingin bangun perusahaan. Gitu. Paham? Harus dibangun. Nah, pola pikir yang baik. Jadi mencari ilmu jangan apa? Mencari tadi tujuannya untuk dunia. Apa itu? Kalau saya jadi orang alim, kalau saya jadi orang soleh, kalau saya jadi wali, nanti banyak orang datang minta doa kepada saya, minta air kepada saya. Nanti saya dapat salaman template nanti. Na'udzubillah min dzalik. Jangan seperti itu, nggak boleh. Itu niatnya kurang benar. Walastijlab khitami sultan. Lan ora niat nyupri bondo dunya. Jadi enggak niat apa? Enggak niat mencari dunia. Wal karamah. Karomat kemuliaan indah sultani, ing dalam ngersani sultan wa ghairil sultan. Kalau saya jadi orang alim, kalau saya jadi orang soleh, nanti banyak orang datang kepada saya, nanti bupati pun datang, presiden pun datang, gubernur pun datang ke saya nanti ngasih posisi, ngasih ini, jadikan ini. Nah, nggak
nggak boleh. Itu niat dunia. Naudzubillah min dzalik. Anda mencari ilmu, cari ilmu. Niat karena Allah. Apapun yang terjadi nanti itu urusan Allah. Yang penting kamu punya cita-cita. Tadi saya katakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi ila an qala. Cek apa kemarin? Ayo kita baca halaman 16. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ila an qala wa rawa ad-Darimi bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'ana fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa'a al-Qur'ana wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullahi faman dakhala fihi fahuwa aminun wa man ahabbal Qur'ana falyubshir. Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an. Jadi kamu harus ada punya wirid Al-Qur'an. Mau ngapalkan atau yang hafal Quran ataupun tidak hafal Quran, harus ada satu hari itu baca Quran. Apakah setengah juz, apakah seperempat juz, harus santri itu biasakan baca Al-Quran di kamar kamu. Apalagi yang hafal Al-Quran punya tanggung jawab untuk menjaga hafalannya. Fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa hati yang ada Al-Qur'annya. Maksudnya sering dibacain Al-Qur'an. Allah tidak menyiksa hamba tersebut. Makanya Allah berikan ketenangan orang yang baca Al-Qur'an itu. Lagi pusing, baca Quran, nanti tenang. Lagi galau, baca Al-Qur'an, nanti tenang. Lagi nggak betah, baca Al-Qur'an, nanti tenang. Jangan ngantuk, bangun. Kami itu repot. Masjid kan, tuh di kelas, di kamar, itu olahraga kan, di kolam renang, itu kamu paham? La yu'adzibu qalban wa'al Qur'an. Oleh karena itu, orang yang selalu masuk di dalam Al-Quran, baca Al-Quran, dia dalam keadaan aman, tentram. Dan dia mencintai Al-Quran, yang ada adalah kebahagiaan. Makanya tanamkan diri kamu untuk cinta Al-Quran, peduli dengan Al-Quran. Bagaimana cara untuk menanamkan diri kita cinta pada Al-Quran, peduli dengan Al-Quran? Apa itu? Dengan cara yaitu kita punya wirid Al-Quran. Nah, kamu pagi baca Al-Quran, sore baca Al-Quran, ya, maghrib sampai isya, atau pagi apakah Al-Quran. Yang punya tafakuh, yang program kitab berarti pagi, yang program tahfidz pagi, sore dan malam. Nah, itu lakukan itu. Dan itu jangan dilakukan hanya di sini saja, di rumah pun dilakukan. Masanya kamu ini kan, kamu itu kebiasaannya melakukan sesuatu
perbuatan itu karena apa? Karena disuruh, bukan karena dari hati, itu masalahnya. Kalau seandainya nggak ada program ngapalkan, nggak akan ngapalkan, bener nggak? Bener nggak? Ayo coba kalau pulang ngapalkan Quran nggak? Baca Al-Quran nggak? Nah itu berarti kamu baca Al-Quran itu karena apa? Ya karena disuruh. Jangan seperti itu. Aktivitas yang kamu lakukan kamu teruskan terus istiqomah. Ada orang kalau lagi enak hatinya baca Quran terus ngapalkan, lagi nggak enak hatinya nggak mau baca Quran. Ada nggak? Ada. Nggak bisa seperti itu. Lagi senang belajar, lagi nggak senang pusing nggak belajar, tidur terus. Ada. Ada orang lagi senang makan terus, lagi nggak senang nggak makan. Tapi kalau urusan makan nggak ada istilah nggak seneng atau seneng itu, pasti seneng semuanya kalau urusan makan itu. Buktinya kalau dapur dibuka antri nggak? Antri. Tapi kalau urusan belajar baca Quran, aduh repot. Ayo coba kalau dapur ditutup 2 hari, pusing nggak? Nggak boleh makan di luar, kantin ditutup, pusing nggak? Nah, kalau urusan makan itu nggak ada istilahnya bosen atau tidak bosen, karena urusan perut. Tapi kalau urusan belajar Al-Quran, ini kok nggak selesai. Udah jam 6 Ustadz, jangan terlalu lama ini. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala ya akan memberikan kebahagiaan dan ketentraman seorang hamba yang selalu membaca Al-Quran. Susah tenang, nggak punya uang bahagia, nggak punya uang bahagia kan dia selalu baca Al-Quran, meskipun agak sumpek sedikit kan itu ya, sambil baca Quran. Kapan orang tua saya ngirimin katanya, buka lagi 1 lembar, sudah baca 10 lembar tapi nggak ada kiriman, terus sudah 1 juz, 2 juz, 3 juz. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu ya mencintai hambanya, menyayangi hambanya, yang mana hamba tersebut itu cinta pada sesuatu yang dicintai oleh Allah. Al-Quran sesuatu dicintai oleh Allah enggak? Kalamullah dicintai oleh Allah. Maka di saat Anda dekat dengan Al-Quran, Allah akan cinta kepada Anda, Nabi Muhammad akan cinta kepada Anda. Itu caranya. Saya cinta kepada Rasulullah, saya cinta kepada Allah, tapi nggak pernah baca Al-Quran, bener? Itu namanya omong kosong. Paham? Saya sayang sama orang tua saya sayang bapak saya sayang ibu saya, tapi nggak pernah mendoakan. Itu namanya pembohong. Saya sayang sama guru saya, sama ini, tapi nggak pernah mendoakan. Itu namanya pembohong. Jadi cinta itu dibuktikan. Kalau Anda cinta pada orang tua Anda, maka Anda punya akhlak yang baik pada orang tua Anda. Kamu doakan setiap hari. Anda sayang pada orang guru Anda, ya Anda bahagiakan. Bagaimana? Sholat subuh berjamaah. Saya nurut kiai, saya ikut guru, saya ikut kiai, tapi gak sholat jamaah. Itu namanya pembohong namanya. Paham? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semuanya. Wallahu a'lamu bishawab. Kita baca sholat nariyah 10 kali. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semuanya. Urusan orang tua kamu dimudahkan oleh Allah, rezeki kamu dimudahkan oleh Allah, hajat-hajat kamu dikabulkan oleh Allah. Urusan pada pesantren dimudahkan, hajat-hajat saya juga semuanya dimudahkan oleh Allah semuanya. Ya. Dan Allah mudahkan pembebasan lahan semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim yasaskal ghamamu biwajhil karim
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين berdoa masing-masing mohon kepada Allah, sampaikan hajatnya kepada Allah, jangan lupa orang tuanya dan guru-gurunya. Allahumma ya Allah yang muqallibal qulub. Ya Allah ya Hayy ya Qayyum ya Ghaffar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa na'udzu min nawwir qulubana waftah 'alaina futuhal arifin waj'alna min al-mu'minin. Insyaallah.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini anak putra, duduk dulu. Anak putra kamarnya harus